Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Muhammad Rangga Saputra dengan rekan saya Anissa Suci Novalia. Kami akan menjelaskan pemaparan materi kami tentang integrasi aspek epistemologi ilmu pengetahuan. Dosen pengampu Bapak Antoni Erzal MPDI, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Langsung saja ke pemateri yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian integrasi aspek epistemologi. Pengertian integrasi aspek epistemologi. Integrasi aspek epistemologi adalah hubungan fungsional, internalisasi, dan interaksi antara berbagai metode penelitian dan kajian yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, metode kajian ilmu alam dan metode kajian ilmu sosial itu yang berbasis pada riset empirik berupa observasi dan eksperimen. Macam-macam epistemologi ilmu. Pada bagian terdahulu, tidak dikemukakan tentang adanya 5 rumpun ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu filsafat, dan ilmu irfani. Kelima macam rumpun ilmu tersebut masing-masing memiliki keterikatan integrasi antara satu dan lainnya, sebagai dapat dijelaskan sebagai berikut terkait dengan 5 macam metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ilmu agama Islam. Epistemologi ilmu agama Islam pada intinya adalah metode penelitian yang digunakan dalam membangun ilmu agama, yang selanjutnya disebut metode bayani atau metode ijtihadi. Bayani secara harfiah berarti bersifat menjelaskan atas menerangkan, yaitu menjelaskan atau menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan hal hadis untuk diperoleh rumusan ajaran yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu agama Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Dan istilah ijtihad secara generik sebenarnya sama dengan al-bayani atas kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan pemikiran rasional dengan sungguh-sungguh yang digunakan pada semua cabang ilmu agama Islam. Namun dalam praktiknya ijtihad digunakan hanya dalam ilmu fikih. 2. Ilmu sosial. Ilmu sosial atau ilmu pengetahuan. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaannya metode ilmiah dengan mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu. Ilmu sosial belum memiliki kaidah-kaidah dan nilai-nilai dan dalil yang diterima dan kebanyakan masyarakat, sebab ilmu itu sendiri relatif belum bisa bertahan lama berkembang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Oleh karenanya hingga kini belum dapat diselidiki dan dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat secara lebih mendalam. Kenyataan ini bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama mengalami perkembangan sehingga mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat, yang juga disebabkan adanya objek bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Suci Novalia. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, integrasi ilmu alam atau sains. Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan dan merujuk pada rumpun ilmu yang dimana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai saintis. Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya.
Metode dalam ilmu pengetahuan alam yaitu yang pertama observasi metodis, yang kedua penggolongan atau klasifikasi, yang ketiga analisa data atau fakta yang diperoleh dari observasi, yang keempat menarik kesimpulan induktif dan deduktif dari hasil-hasil analisa itu, dan yang kelima pelukisan atau deskripsi fungsional, dan yang terakhir adalah percobaan atau eksperimen. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, dan yang lain-lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.